Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Judul selanjutnya menantikan dan mempercepat kedatangannya. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai ayat 13 sebenarnya. Karena kita sedang menantikan langit baru dan bumi yang baru. Dan kita tidak usah takut, harus terus bersuka cita. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu, siapa kita saleh, suci dan salehnya itu? Kamu, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kamu yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Kita punya tugas mempercepat hari Allah. Hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Bukan karena nuklir dunia ini hancur. Menurut kami hanya karena tangan Tuhan melepaskan bumi ini dari orbit dan selesai hancur semuanya. Pasti tidak ada lagi dan Tuhan buat langit baru dan bumi yang baru. Gereja Tuhan atas kemampuan Roh Kudus dan kerinduan orang percaya akan mampu meredam kejahatan serta mempercepat hari kedatangannya. Karena itu, dengan cara apa? Pertama, berdoa sungguh-sungguh dan merindukan kedatangannya. Matius 24 ayat 14 dan 2 Timotius 4 ayat 8. Yang kedua, terlibat dalam pekerjaan misioner, penginjilan di seluruh dunia. Ayat 9, Matius 24 ayat 13-14, Paulus melupakan segala keberhasilan dan kegagalannya dalam hidup dan pelayanannya untuk terus melayani Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 16, Paulus dan Petrus sama-sama berada di dalam tulisan ini. Artinya mereka begitu giat melayani Tuhan. Walaupun mereka belum mengalami kedatangan Tuhan, mereka sudah memberitakan. Kita juga harus memberitakan. Kemungkinan malam ini sudah Yesus datang kembali, bisa terjadi. Kita nggak tahu. Jangan coba-coba. Kita mengatakan besok Tuhan datang, nanti kapan? Tidak. Yesus pasti datang seketika. Dia datang segera. Oleh karena itu kita tetap mempersiapkan diri. Berdoa dan merindukan datanglah langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat hanya kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 12-13. Jadi apabila keadaan sekeliling kita masih terdapat ketidakbenaran, jangan kecewa. Yakinlah waktunya tidak lama lagi. Yang keempat, berdoa dan berusaha sungguh-sungguh supaya kita tidak kedapatan bercacat dan bernoda dalam perdamaian dengan Dia. Amin, datanglah Tuhan Yesus, jangan lengah. Yang kelima, anggaplah bahwa waktu yang masih ada yang Tuhan berikan ini untuk kita tetap setia melayani Dia, setia memberitakan Injil. 2 Petrus 3 ayat 15. Itu dia pasti akan datang kembali. Ayat 16 juga bisa dibacakan. Haleluya. Amin. Hendaklah engkau jaga-jagalah, setia lampu dengan minyak, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu. Baik lihat tanda waktunya, menanti dan teguh. Kudus dan adil adanya, setia tulus dan benar, dan Dia akan datanglah. Berjaga-jagalah, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Mempelai laki
bersukacita karena kita akan ketemu dengan mempelai kita, Yesus Kristus Tuhan. Lagu ini diangkat dari Matius 25. 5 perempuan yang bodoh, 5 perempuan yang pandai. Jangan kita jadi bodoh. Lihat tanda-tandanya jelas di televisi, di radio, di medsos, di mana saja. Yesus pasti datang kembali. Amin.